Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bidang industri pangan, industri farmasi, dan industri lingkungan. Yang akan dijelaskan oleh kami, kelompok 2, yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Della Afredita, yang kedua, Laris Putri Utaminginang, yang ketiga, Citra, dan yang terakhir, Yoga Wibowo. Kaitan ayat tersebut dengan ilmu kimia yaitu mengisyaratkan adanya kandungan senyawa kimia di dalam madu yang berkhasiat sebagai obat. Hal ini menjadi dasar untuk kajian kimia organik alami, riset biokimia dan farmasi, dan pengembangan produk berbasis alami. Di sini, kami telah menyiapkan peta konsep yang meliputi industri pangan, industri farmasi, dan industri lingkungan. Pengertian ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari struktur, sifat, komposisi, dan perubahan materi. Kimia merupakan dasar dari berbagai cabang ilmu lain seperti biologi, farmasi, teknik, dan lingkungan. Dalam industri kimia berfungsi untuk pertama, merancang produk baru, kedua, meningkatkan efisiensi produksi, ketiga, menjamin kualitas dan keamanan produk, dan yang keempat, menanggulangi limbah dan dampak lingkungan. Industri pangan. Industri pangan adalah sektor ekonomi yang berfokus pada pengolahan, produksi, dan distribusi makanan dan minuman. Peran kimia dalam industri pangan menjaga keselamatan dan higienitas makanan, memperpanjang umur simpan makanan, menambahkan nilai gizi dan cita rasa, menyediakan informasi kandungan gizi melalui analisis laboratorium. Penerapan kimia di industri pangan. Yang pertama, pengawetan makanan. Zat kimia seperti natrium benzoat, asam sorbat, nitrit digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Reaksi kimia digunakan untuk menonaktifkan enzim perusak makanan. Kedua, pewarna dan perisai buatan. Pewarna sintesis tartrazin, sunset yellow dibuat melalui reaksi kimia organik. Kimia membantu menstabilkan warna dan aroma selama penyimpanan. 3. Fortifikasi dan enkapsulasi nutrisi. Penambahan zat besi, yodium, vitamin D ke dalam produk makanan. Teknologi enkapsulasi menggunakan senyawa kimia untuk melindungi vitamin dari oksidasi. Contoh produk: susu UHT, mie instan, sosis, dan minuman berenergi. Penerapan kimia di industri farmasi. Peran ilmu kimia dalam farmasi menentukan struktur dan sintesis obat aktif (APL, Active Pharmaceutical Ingredients), menyusun formulasi obat seperti tablet, kapsul, salep, infeksi, menilai stabilitas dan keamanan obat, menyesuaikan dosis, pelepasan, dan penyerapannya dalam tubuh. Penerapan kimia di industri farmasi. Yang pertama, sintesis dan formulasi obat. Ilmu kimia digunakan untuk merancang dan mensintesis senyawa aktif APL. Contoh, paracetamol, aspirin dibuat melalui proses esterifikasi dan reaksi reduksi. Yang kedua, uji stabilitas obat. Kimia analitik digunakan untuk mengetahui bagaimana obat berubah di berbagai kondisi, seperti suhu, cahaya, dan pH. Ini penting untuk penentuan tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, penggunaan eksipien. Zat tambahan seperti laktosa, magnesium stearat diperlukan untuk kestabilan dan penyerapan obat. Semua proses ini ditentukan melalui prinsip stoikiometri dan reaksi kimia kompleks. Contoh produk: tablet, sirup, kapsul, dan salem. Alat dan metode kimia. HPLC, High Perform Liquid Chromatography, menilai kemurnian obat. Spektrometri massa, mengetahui massa molekul. Penerapan kimia di bidang lingkungan. Yang pertama, pengelolaan limbah. Kimia digunakan dalam
koagulasi, flokulasi, penjernihan air limbah industri. Contohnya, penggunaan alum atau A12SO43 untuk menjernihkan air. Yang kedua, pemantauan polusi udara dan air, yaitu teknik spektrofometri dan kromatografi. Digunakan untuk mengukur kadar logam berat yaitu NO2, CO2 di udara dan air. Yang ketiga, energi ramah lingkungan. Kimia membantu menciptakan sel bahan bakar hidrogen, baterai litium ion, dan bioetanol dari fermentasi glukosa. Contoh penerapannya, instalasi pengolahan air, sensor polusi, mobil listrik, menggunakan pelarut alami seperti etanol. Kamus istilah. Yang pertama, natrium benzoat, senyawa kimia pengawet makanan yang mencegah pertumbuhan mikroba. Yang kedua, excipient, yaitu zat tambahan dalam pembuatan obat. Yang ketiga, spektrofometri, teknik analisis untuk mengukur konsentrasi senyawa berdasarkan sarapan cahaya. Yang keempat, fermentasi, yaitu proses biokimia untuk menghasilkan zat baru dan bahan organik dengan mikroba. Yang kelima, koagulasi, flokulasi, proses kimia untuk mengumpulkan partikel kotoran dalam air. Yang keenam, api, yaitu zat aktif utama dalam obat yang memberikan efek terapi. Yang terakhir, enkapsulasi, yaitu teknologi untuk membungkus zat aktif agar terlindung dan terlepas secara tepat.